Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel di Azaf Vlog. Selamat pagi semuanya, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke baik, jadi pada kesempatan kali ini aku mau sharing-sharing nih tentang pendapat aku. Gimana sih teknik cornering itu atau teknik berbelok ketika kita melewati suatu tikungan gitu ya. Oke baik, ini pendapat aku aja karena berdasarkan pengalaman gitu kan. Menurut aku ketika berbelok ya enaknya kayak gini gitu. Dan kalau kita tahu tekniknya tentu itu berpengaruh ke safety juga gitu. Safety, kita harus berkendara dengan safety meskipun kita tuh hobi motor misalkan, hobi ngebut gitu, tapi kita juga harus punya perhitungan gitu, harus memperhitungkan kondisi jalanan itu seperti apa, harus bisa menduga bahaya, harus bisa mempertimbangkan kondisi motor kita juga gitu. Kalau misalkan kita kondisi motornya tidak stabil, itu juga kita tidak boleh memaksakan gitu, memaksakan diri untuk ngebut. Atau kalau misalkan skill kita belum terlatih juga, itu harus dipertimbangkan juga, kita tidak boleh terbawa nafsu gitu ketika naik motor. Jadi semuanya harus dipertimbangkan supaya tidak merugikan diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain gitu. Oke baik, langsung saja, gimana sih teknik cornering atau cara berbelok di tikungan gitu. Ini menurut pendapat aku aja ya. Jadi tekniknya sendiri itu di sirkuit dengan di jalanan biasa juga tentunya sama aja gitu. Sama aja sih nikung. Yang penting bedanya kalau di jalan itu kita harus lebih waspada aja gitu, takutnya di depan itu banyak kendaraan itu gitu. Oke, mulai dari sebelum tikungannya. Jadi ada teknik sebelum tikungan, ketika menikung, dan setelah menikung. Sebelum tikungan tentunya ketika kita ngebut, taruhlah ibaratkan kita ngebut di atas 100 km per jam. Ketika di depan ada tikungan, gigi itu kita turunin, tentunya disesuaikan juga dengan tikungannya gitu, seberapa tajam si tikungan tersebut. Kalau tikungannya cuman belok dikit, cuman beloknya itu dikit banget, mungkin tidak perlu di over. Kalau misalkan nikungnya lumayan, over 1. Tapi kalau tikungannya itu benar-benar tajam, bisa di over 2 kali atau 3 kali. Disesuaikan aja gitu, disesuaikan. Tapi kalau tikungannya tajam mungkin biasanya idealnya itu di gigi 3 kalau nggak salah, sekitar di gigi 3. Meskipun kita misalkan ngebut di kecepatan 140 km per jam, terus kita di depan ada tikungan tajam banget, tentunya kita dari kejauhan tuh over gigi 1, over lagi sampai mungkin di sekitaran gigi 3 ya, sekitaran gigi 3. Enaknya pas nikung itu di sekitaran gigi 3 gitu. Ya disesuaikan aja, intinya disesuaikan dengan seberapa tajam tikungannya. Bisa di over ke gigi bawahnya 1 kali atau 2 kali gitu. Itu yang pertama, over gigi. Dan ketika ngover gigi pun itu kalau misalkan ngebut terus di depan ada tikungan, pas sebelum ngoper gigi, gas itu digeber dikit, jangan tanggung-tanggung, geber sekali. Di sini kita tujuan mengeber itu bukan untuk memanas-manasi, memancing emosi pengendara lain ya. Kalau misalkan kita asal geber aja, orang lain mungkin akan panas itu, merasa digeber-geber. Tapi ini tujuannya untuk ngover gigi, biar ngover giginya tuh enak gitu. Soalnya kan ketika kita naik motor, bagaimana supaya kita itu nyaman gitu, termasuk ketika kita mengover gigi. Jadi tiap kali ngover gigi itu, sebelum ngover gigi kita gas itu tarik dulu, digeber gitu, digeber sekali aja, grung, baru over, grung, over gitu. Jadi digeber sebelum di over.
soalnya itu lebih enak sih, yang aku rasain lebih enak. Terus mengenai jumlah penurunan giginya itu tadi disesuaikan dengan sudut tikungannya. Semakin nikung tentunya penurunan giginya juga harus disesuaikan juga. Turunkan gigi 1 atau 2 kali gitu. Itu mengenai over gigi sebelum tikungan. Terus ketika ngebut terus gigi di over nih, gua di over, makin dekat makin di over gitu. Di over, habis di over itu kan gitu agak ngerem dikit, agak ngerem. Tentunya pengereman juga disesuaikan dengan sudut tikungannya. Semakin nikung tentu pengeremannya juga, daya pengeremannya harus semakin kuat gitu, disesuaikan. Tapi kalau tikungannya dikit ya kadang nggak direm, kalau dikit banget mah tikungannya. Tapi kalau tikungannya agak lumayan ya direm dikit gitu. Kalau tikungannya tajam banget ya daya pengeremannya juga harus semakin kuat gitu. Itu pengereman. Jadi pertama itu over gigi dulu, bisa 1 kali atau 2 kali. Sebelum over gigi itu digeber dulu sekali ya, grung over. Setelah itu kita mendekati tikungan, kita rem, disesuaikan dengan tikungannya. Terus setelah kita melakukan sedikit pengereman untuk mengurangi kecepatan, nah masuk ke tikungan kan. Pada saat menikung ada 2 hal yang harus diperhatikan, itu dari posisi badan, kaki, tangan gitu kan. Posisi badan lah intinya, dengan posisi handle coupling. Mungkin aku akan bahas posisi handle coupling dulu ya. Pada saat menikung nih, handle coupling itu harus ditekan atau dilepas sih, harus digimanain gitu. Posisi coupling itu harus digimanain. Jadi pada saat di tikungan, kalau misalkan tikungannya itu panjang kayak obat nyamuk gitu, bayangin aja kalau misalkan tikungannya itu kayak obat nyamuk, nah mungkin handle coupling itu dilepas benar-benar dilepas full gitu. Kalau misalkan tikungannya panjang kayak obat nyamuk, jadi handle coupling dilepas aja. Kalau misalkan tikungannya itu seperti membentuk sudut segitiga gitu kan, jadi tikungannya itu pendek kayak segitiga gitu kan, kayak sudut segitiga, tikungannya pendek. Kalau obat nyamuk kan dia nikung gitu kan, muter tapi panjangnya kok. Kalau tikungannya seperti obat nyamuk panjang, itu posisi handle coupling dilepas aja. Tapi kalau misalkan tikungannya itu tajam dan pendek gitu, baru aja nikung, udah di depan tuh udah jalanan lurus lagi. Nah kalau misalkan tikungannya seperti membentuk sudut segitiga, posisi handle coupling itu bisa ditempel. Tapi ditempel itu jangan ditarik ya, jangan ditarik sampai couplingnya itu full ketarik. Kalau misalkan couplingnya benar-benar ketarik full, itu bisa ngelos. Maksudnya tidak ada tahanan, pas di tikungan tuh tidak ada tahanan. Kita hanya mengandalkan tahanan dari pengereman saja gitu. Sedangkan di kopling itu ngelos kalau misalkan koplingnya ditarik full, dan itu bisa menyebabkan motor itu labas, ibaratkan dengan kata lain bablas gitu ya, bisa menyebabkan motor kita tuh malah bablas, tekor gitu pada saat menikung. Jadi pada saat menikung kopling jangan ditarik full. Jadi ketika di tikungan membentuk sudut segitiga dengan tikungan yang pendek tapi tajam gitu, posisi handle kopling itu ditekan tapi cukup sepanjang jarak bebas koplingnya saja. Mungkin sekitar 1 cm ya, mungkin sekitar 1 sampai 1,5 cm. Kan kalau misalkan kita neken kopling tuh ada jarak bebas handle kopling gitu ya. Kalau di mobil mungkin ada jarak bebas pedal kopling. Kalau di motor kan jarak bebas handle kopling. Kan kalau misalkan kita neken kopling tuh dia tidak langsung nahan. Pada saat kita menarik handle kopling,
awalnya kan ringan, sekitar 1 sentian gitu ya. Awalnya ringan, setelah 1 senti itu tiba-tiba ada tahanan, kayak pas ditarik itu lebih keras gitu. Nah, jadi di situ sekitar 1 sampai 1,5 senti itu kan ringan. Nah, itu yang disebut mungkin jarak bebas handle coupling. Nah, cukup pada saat menikung di tikungan yang membentuk sudut segitiga atau tikungan yang pendek tapi tajam, itu kopling itu ditekan tapi sepanjang jarak bebas handle couplingnya aja, sekitar 1 senti. Gunanya itu untuk mendapatkan tahanan gitu. Ketika menikung kita tidak hanya mengandalkan rem, soalnya ini tikungannya tajam gitu dan tikungannya pendek. Jadi posisi kopling harus ditekan sekitar 1 senti atau sepanjang jarak bebas handle couplingnya aja untuk mendapatkan tahanan gitu. Sehingga tidak hanya mengandalkan dari pengereman saja, tapi ada tahanan dari koplingnya juga gitu. Tapi untuk pengoperasian kopling di tikungan itu jangan kasar ya, harus soft, harus benar-benar soft. Kalau misalkan kita mengoperasikan handle kopling pas di tikungan, kalau misalkan cara makainya kasar, itu bisa menyebabkan motor itu selip. Namun kalau kata bahasa Indonesianya itu nyoledak ya, motor bisa nyoledak gitu. Terus itu posisi handle coupling. Jadi kalau di tikungan yang tikungannya itu panjang kayak obat nyamuk, posisi handle coupling dilepas aja. Kalau misalkan tikungannya membentuk sudut segitiga, dengan kata lain tikungannya itu tajam tapi pendek gitu. Jadi buatkan tajam tapi pendek itu maksudnya tikungannya tajam tapi pas nikung itu ya udah pendek gitu, di depan tuh udah lurusan lagi. Tapi kalau kayak obat nyamuk itu nikungnya itu terus-terusan gitu. Jadi kalau tikungannya kayak obat nyamuk, tikungannya panjang, handle coupling dilepas. Kalau tikungannya pendek tapi tajam, itu ditekan sepanjang jarak bebas handle coupling aja untuk tekanan, supaya ada tambahan pengereman gitu, tidak mengandalkan pengereman dari rem aja, tapi juga ada tahanan dari kopling. Itu posisi handle coupling. Terus ke posisi badan pada saat menikung. Posisi badan pada saat menikung itu, kalau misalkan kita naik motor kan kaki kita itu mengarah ke depan ya, kaki kita itu meskipun nempel, paling nempel itu ke depan, bukan ke jok, ke bagian tangki. Bisa jadi kaki kita gitu ketika naik motor, kaki kita itu nempelnya ke bagian depan. Kalau motor sport ya, kalau motor sport kan kaki kita itu nempel ke bagian bawah tangki, ke bagian bawah tangki, ke tangki atau ke bagian bawah tangki gitu. Nah, kalau misalkan menikung, kalau tikungannya tajam, posisi kaki itu, ini menurut pendapat saya ya, karena menurut aku itu yang paling enak gitu. Posisi kaki biasanya kan ke depan, lurus ya. Kalau pada saat menikung di tikungan tajam, kaki itu menempel di jok motor. Untuk sebagai latihan, coba kalian misalkan pada saat motor berhenti di rumah, coba naikin motornya, terus luruskan kaki ke samping, luruskan kakinya itu ke arah samping, terus tarik ke dalam sampai di bagian belakang lututnya itu menyentuh jok motor. Nah, terus badan kalian ya tentunya disesuaikan, tinggal miring. Kalian bayangkan sedang ada di tikungan, seperti itu. Posisi kaki diluruskan ke samping, terus ditempelkan bagian belakang lututnya itu ke jok, benar-benar nempel. Otomatis jadi posisi kaki itu dia menyamping. Nah, posisi badan tentunya miring, mengikuti tikungan itu. Sedangkan posisi tangan ya tinggal mengikuti aja gitu, seperti itu. Itu posisi badan, kaki dan tangan.
Terus ketika menikung, untuk racing line-nya sendiri, kalau diibaratkan di road race itu ada racing line ya, ada namanya racing line. Jadi racing line itu semacam pengambilan jalur gitu, pengambilan jalur. Biasanya sih kalau misalkan kita pada saat mau belok, kita lihatlah di sirkuit gitu, di ajang road race, pada saat mau belok itu dia ngambil bagian luar jalan. Pada saat mau belok itu ngambil bagian luar jalan, pada saat dibelokkan dia ngambil bagian dalam jalan. Jadi ngebut, ambil bagian luar, setelah dibelokkan ambil bagian dalam. Jadi dari luar masuk ke dalam gitu. Kalau misalkan ngambilnya jalur luar terus, takutnya bablas dan lama juga gitu. Bisa menyebabkan ini juga, kalau misalkan ngambilnya jalur luar terus bisa menyebabkan bablas. Jadi dari kita ngambil luar, pada saat mau belok tuh kita ngebut kan, ambil bagian luar, habis itu masuk ke dalam. Itu bukan hanya di sirkuit aja sih, di jalanan umum pun harus gitu kalau misalkan di tikungan. Apalagi kan kita mungkin bisa mengontrol motor kita itu, mengontrol kondisi jalanan di arah kita, tapi kita tidak bisa mengontrol kondisi jalanan di arah berlawanan. Kalau misalkan jalan itu dua arah ya, lalu lintasnya dua arah, kita bisa mengontrol, bisa mengetahui gitu kondisi jalanan di arah kita, tapi kita tidak bisa mengontrol kondisi lalu lintas di lawan arah gitu. Makanya ketika menikung itu kita ambil jalur luar. Terus pada saat mendekati tikungan kita lihat ke tikungan aman tidak. Kalau ini khusus di jalanan umum ya, bukan di sirkuit. Kalau di sirkuit tadi udah jelaskan, pada saat menikung itu ambil bagian luar, habis itu masuk ke dalam. Tapi pada saat di jalanan umum kita tetap ambil bagian luar. Pada saat di tikungan itu, pada saat sebelum tikungan itu kita udah lihat aman nggak di depan itu, di lawan arah banyak kendaraan tidak ya. Kalau misalkan aman, dari luar kita masuk ke dalam. Pada saat nikung kita masuk ke dalam itu maksudnya tidak menyerobot bagian jalan sebelah lawan arah gitu, tapi kita dari luar, dari pinggir bahkan. Terus pas dibelokkan itu ambil bagian dalam, tapi bagian dalamnya itu beda dengan di sirkuit. Kalau di sirkuit dia mengambil bagian dalamnya itu ya sampai ke ujung tikungan gitu, tikungan sebelah kanan. Kalau misalkan beloknya di sebelah kiri, kalau misalkan beloknya ke sebelah kanan gitu, dari luar, terus pas belok ngambil bagian dalam gitu, ngambil kanan, dari ujung kiri ke ujung kanan ibaratnya gitu. Kalau beloknya ke kanan pada saat di sirkuit. Kalau di jalanan umum itu misalkan kita mau belok ke kanan, ambil bagian luar, kita bagian luar berarti sebelah kiri ya. Terus pada saat belok kita belok kanan, ambil bagian dalam, tapi bagian dalamnya jangan sampai disamain di sirkuit itu kan jalur dua arah gitu. Bagian dalamnya itu cukup di garis marka jalan warna putih itu. Nah, di situ cukup di bagian marka jalan. Ambil kiri, pada saat belok ambil bagian dalam, bagian kanan. Itu di bagian marka jalan gitu. Tapi jangan sampai melewati marka jalan. Jangan sampai menyerobot jalur lawan arah gitu. Itu. Terus posisi kepala juga ya harus diperhatikan. Posisi kepala pada saat menikung, baik di sirkuit maupun di jalanan umum itu pada saat tikungan tajam banget, apalagi posisi baik itu tikungan berbentuk obat nyamuk yang tikungannya panjang, ataupun berbentuk segitiga tikungan pendek tapi tajam gitu. Jadi pada saat menikung, apalagi tikungannya membentuk obat nyamuk itu kan puyeng ya. Jadi pada saat berbelok, posisi kepala itu
pandangannya ke depan, bukan ke depan sih, pandangannya itu ke kanan mengikuti tikungan itu. Jadi pada saat menikung, apalagi tikungannya kayak obat nyamuk panjang gitu kan, kita belok terus tuh. Jadi posisi kepala itu kita mengarah ke kanan itu ke jalan. Jadi pandangannya itu jauh ke jalan bagian depan gitu. Supaya kita bisa memperhitungkan, bisa mengontrol motor kita gitu pada saat menikung. Makanya pada saat menikung itu kita miring. Nah posisi kepala itu nengok ke kanan itu bukan ke kemana gitu, bukan ke pohon, bukan kemana, ke bagian jalan, ke bagian arah jalan. Pandangannya itu jauh gitu pada saat menikung itu, pandangan kita tuh jauh ke kanan mengikuti jalan gitu, ke kanan atau ke kiri tergantung kita nikungnya ke kiri atau ke kanan. Intinya kalau ke kanan kita tengokkan pandangan kita ke kanan mengikuti jalan, kalau ke kiri ya pandangan kita ke kiri gitu mengikuti jalan itu. Jadi pandangan matanya itu harus jauh kalau di tikungan yang panjang kayak gitu ya, tikungan yang panjang, apalagi tikungannya itu tajam gitu. Jadi pandangan mata tuh harus jauh tuh bukan ke depan, tapi jauh tuh mengikuti arah jalan itu gitu. Kalau misalkan kita jarak pandangnya dekat, kita hanya melihat bagian jalan yang di depan saja, takutnya kita tidak bisa mengontrol motor kita, malah bablas gitu. Tuh posisi kepala. Terus pada saat setelah tikungan kan, nah kalau misalkan setelah tikungan kamu merasa tenaganya itu ngempos, setelah tikungan tiba-tiba kok merasa giginya gak sesuai gitu, ini tenaganya ngempos, over ke gigi bawahnya lagi. Kalau misalkan berasa ngempos itu gitu aja. Jadi sebelum tikungan, ketika menikung, dan setelah menikung, tekniknya itu yang harus diperhatikan. 3 poinnya itu, ada 3 poin yang harus diperhatikan ketika menikung. Saya ulangi lagi, sebelum tikungan, ketika menikung, dan setelah menikung. Sebelum tikungan, over gigi beberapa kali, turunkan gigi beberapa kali disesuaikan dengan sudut tikungannya. Sebelum mengover gigi, gas digeber dulu sekali supaya lebih enak pas ngover giginya. Pengoperasian kopling juga harus sesmooth mungkin ya, harus soft, jangan kasar. Kalau kasar takutnya malah motor jadi slip. Turunkan giginya disesuaikan dengan sudut tikungannya. Mengenai pengereman sebelum tikungan itu, daya pengeremannya disesuaikan. Semakin sudut tikungannya tajam, semakin daya pengeremannya harus diperkuat. Ketika menikung, posisi handle kopling, kalau misalkan tikungannya seperti obat nyamuk panjang, itu handle kopling dilepas aja. Kalau misalkan tikungannya membentuk sudut segitiga, sudutnya tajam tapi pendek, itu handle kopling bisa ditekan sepanjang jarak bebas handle kopling, mungkin sekitar 1 sampai 1,5 cm aja. Dan pengoperasiannya juga harus smooth, harus soft, jangan kasar, takutnya slip. Itu gunanya untuk memberikan tambahan penekanan gitu. Jadi kita tidak mengandalkan pengereman saja, tapi ada tahanan juga dari kopling gitu. Terus posisi badan, kaki dan tangan. Posisi kaki itu kalian bisa latihan pada saat motor di rumah, pada saat motor berhenti di parkir. Kalian latihan seakan-akan belok ke kiri. Jadi posisi kaki diluruskan ke samping, jadi menyamping
Kalau misalnya naik motor kan ke depan, kaki kita ini menyamping gitu, menyamping benar-benar lurus ke samping. Terus kaki itu ditarik, bagian belakang lutut itu ditempelkan ke bagian jok motor gitu ya. Posisi badan ya tinggal mengikuti aja, miring, mengikuti tikungannya. Kalau posisi kaki yang sebelah bawah gitu kan, itu tinggal mengikuti aja. Terus bagian tangan ya tinggal mengikuti aja. Bagian kepala itu kalau misalkan tikungannya panjang, tikungannya itu tajam, panjang, kalian bisa mengatur kepala itu, pandangan itu ke kalau beloknya ke kanan, pandangannya itu jauh mengikuti arah beloknya gitu, mengikuti arah beloknya. Kalau ke kiri ya berarti nengok ke kiri, nengoknya itu pandangannya itu jauh mengikuti arah jalan tersebut. Kalau misalkan pandangannya kita ke bawah, maksudnya kita melihat jalanan itu hanya ke depan saja, takutnya kita tekor, tidak bisa memperhitungkan gitu. Makanya kita ketika melihat kondisi jalanan dengan pandangan yang jauh gitu, seberapa tajam tikungan itu, seberapa panjang tikungan itu, kita akan bersiap-siap itu bisa mengontrol motor kita gitu. Contohnya kalian lihat di acara road race, pada saat menikung kan kepala itu dia nengok ke kanan. Kalau misalkan belok kanan, kalau belok kiri kepala nengok ke kiri, mengikuti jalan, pandangannya itu jauh gitu. Atau di ajang MotoGP gitu, perhatikan posisi kaki, posisi badan, tangan, dan juga kepala. Dan terakhir setelah tikungan, kalau misalkan tenaga berasa ngempos, boleh di over giginya ke gigi bawahnya lagi pada saat motor sudah posisi lurus lagi gitu. Oke, mungkin itu sekian sharing tentang teknik cornering atau teknik berbelok pada saat menikung. Ini hanya pendapat aku saja ya, karena berdasarkan pengalaman aku sih yang paling enak seperti itu. Mungkin ya tidak langsung bisa, tentunya segala sesuatu itu butuh latihan, dan jangan coba-coba latihan di jalanan umum ya, itu harus hati-hati ya. Kalian harus hati-hati kalau memang skill kalian itu belum terlatih ya. Kalau di tikungan ya udah pelan-pelan aja, jangan dipaksakan gitu. Jadi pada saat kita naik motor harus diperhatikan gitu, skill kita itu sampai di mana sih, jangan memaksakan. Yang kedua, kondisi motor kita itu stabil enggak sih gitu. Terutama kalau pada saat menikung itu yang harus diperhatikan, suspensi juga gimana, apakah ada kerusakan atau tidak gitu. Terus dari ban juga, kalau misalkan ban standar itu tidak direkomendasikan ya, kok tidak recommended gitu, tidak direkomendasikan kalau untuk buat nikung gitu, nikung sampai miring banget kalau untuk ban standar gitu. Karena kalau misalkan kita cornering atau di sirkuit itu kita butuh ban yang ibaratkan ada istilah soft compound ya, mungkin dari bahannya itu lembut, jadi cengkraman terhadap jalan itu kuat gitu. Tapi kalau yang hard compound itu lebih licin dia di jalanan itu. Perhatikan skill, perhatikan kondisi motor, perhatikan kondisi jalanan, apakah basah atau ada oli gitu kan, itu bahaya banget gitu. Bisa motor bisa slip, bisa jatuh. Perhatikan kondisi jalanan kalau di jalanan umum dari lawan arah gitu. Itu sih, boleh kalian ngebut tapi harus memperhatikan yang namanya safety, jangan asal ngebut, harus tahu aturannya gitu. Oke, mungkin itu saja sharing dari saya. Ini hanya pendapat saya pribadi ya, kalau misalkan bermanfaat ya silahkan ambil positifnya dan buang buruknya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tambahan aja ya, sebagai tambahan aja, aku mau ngomongin soal cara start pada saat ngedrag atau pada saat balapan. Tentunya balapan boleh aja asal di tempatnya. Tentunya kalau road race di sirkuit gitu kan. Kalau ngedrag mungkin yang di jalanan sepi. Tentunya harus safety itu nomor satu pokoknya. Jangan sampai merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oke, baik, jadi cara start pada saat ngedrag itu gimana sih? Ini menurut pandangan aku aja ya, berdasarkan apa yang aku lihat gitu, aku perhatikan gitu. Pada saat ngedrag itu, pada saat start, jadi posisi badan dulu deh. Posisi badan itu ya dibuat senyaman mungkin sih menurut aku. Yang penting pada saat start itu dia motor stabil, terus power yang dikeluarkan juga maksimal gitu ya. Yang penting motor stabil. Jadi posisi badan dibuat senyaman mungkin. Jadi nunduk bolehlah nunduk, tapi jangan terlalu ke depan. Kalau misalkan ada yang ngedrag tapi posisi badannya ke depan, mungkin itu untuk mengantisipasi. Jadi nggak ada masalah. Yang penting itu tidak. Yang penting kita nggak kagok gitu. Kita nggak kagok pada saat start. Kalau misalkan posisi badan kita terlalu ke depan, mungkin itu untuk supaya bagian depan itu bebannya berat sehingga untuk mengantisipasi terjadinya wheelie. Boleh aja. Tapi kalau misalkan kalian tidak terbiasa, mungkin kalian bisa menunduk, tapi pertengahan aja, jangan terlalu ke depan. Pertengahan dibuat senyaman mungkin. Terus posisi handle coupling itu jangan ditarik full. Tentu kalau ditarik full, tiba-tiba kalian melepasnya juga kasar, sekaligus itu bisa menyebabkan terjadinya wheelie. Soalnya kalau ditarik full pada saat dilepas, apalagi melepasnya langsung, mungkin bisa timbul sentakan yang luar biasa. Jadi posisi handle coupling itu dibuka setengah aja. Terus untuk RPM, gas ditarik semaksimal mungkin. Tentunya kalian harus tahu dulu karakter dari motor yang kalian pakai itu. Kalau misalkan motor kalian itu bobotnya berat banget, terus juga motor kalian termasuk karakter dengan mesin yang tarikan bawahnya itu lemot atau tidak terlalu besar, mungkin RPM bisa aja ditarik sampai mentok gitu. RPM bisa aja ditarik sampai mentok, sampai limit. Jadi itu untuk motor berbobot besar, tipe mesin yang bawahannya itu power tidak terlalu besar, kalian kopling dibuka setengah, RPM dinaikkan semaksimal mungkin. Kalau bisa sampai mentok ya pentokin aja gitu. Terus pada saat mulai ya langsung gas, kopling tentunya dibuka tapi jangan langsung juga gitu. Dibuat sesoft mungkin untuk mengantisipasi wheelie dan supaya startnya itu stabil gitu. Dengan posisi badan yang nunduk tapi dibuat senyaman mungkin, jangan sampai kita kagok. Kalaupun badan harus benar-benar ke depan untuk memberikan beban supaya bagian depan itu ada beban berlebih gitu. Supaya untuk mengantisipasi wheelie ya boleh aja asal kita nggak kagok. Tapi kalau misalkan motor kalian itu bobotnya ringan banget, tapi secara power itu udah di-upgrade, udah besar gitu, ya tidak perlu dipentokin, yang penting RPM-nya itu dimaksimalkan aja. Jadi kalian harus tahu batasannya. Itu yang mengetahui motor kalian itu ya kalian sendiri. Kalian harus tahu karakter motor kalian itu. Jadi di RPM berapa nih kira-kira RPM-nya bisa maksimal tapi tanpa terjadinya risiko wheelie gitu. Kalian harus tahu itu. Mungkin itu aja sih pendapat dari aku tentang start pada saat ngedrag ya. Posisi badan menunduk tapi pertengahan, tidak terlalu menunduk. Kalaupun harus menunduk sampai nempel ke depan gitu, jangan sampai kita kagok gitu. Terus handle coupling dibuka setengah, RPM dimaksimalkan aja,
maksimalkan, kalau bisa sampai mentok. Tapi kalau misalkan itu terlalu tinggi ya boleh diturunin, tentunya disesuaikan dengan bobot motor dan juga power motor kalian. Itu sih pendapat aku. Aja tambahannya terkait start pada saat meledak. Terima kasih, semoga bermanfaat.